marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini kita masih diberikan kesempatan, ya, diberikan kesehatan untuk dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini untuk melaksanakan desiminasi yang merupakan salah satu tugas dari saya, yaitu aksi nyata modul 1. Nah, kemudian selawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat tadi, kita merupakan umatnya nanti diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Kepala SMA Negeri 10 Merangin yang saya hormati, Ibu Waka Kurikulum, Bapak Kasubag BU, Bapak Ibu Guru, dan staf karyawan SMA Negeri 10 Merangin yang saya hormati. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan desiminasi atau pengimbasan budaya positif, ya, untuk penerapan yang akan kita laksanakan nantinya di SMA Negeri 10 Merangin. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 10 Merangin, pada hari ini izinkan saya menyampaikan penerapan budaya positif di desiminasi ini. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, untuk penyemangat kita supaya kita menjadi lebih semangat lagi dalam kegiatan nanti, mari kita ice breaking terlebih dahulu.
Kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita. Sebelum kita lanjutkan ke budaya positif, nah, mari kita lihat kembali tujuan pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, ya, Bapak pahlawan pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun, Bapak Ibu, menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, maksudnya di sini bukan dasarnya. Kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu adalah karakter dari anak itu sendiri. Kemudian budaya, ya. Nah, karakter itu apa misalnya, Bapak Ibu? Coba saya mau tanya dulu, karakter apa saja kira-kira yang ada pada anak tersebut yang dibawa dari mereka lahir? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ada? Nah, menangis. Apalagi, Bapak Ibu? Tertawa. Karakternya, Bapak Ibu, apa saja? Misalnya anak kita, coba kita bayangkan apa saja karakter yang ada pada diri anak kita. Coba. Ada yang pendiam ya, Bapak Ibu, ya. Ada yang degil atau nakal istilahnya. Kemudian ada yang aktif. Ada yang kurang kemampuan menganalisanya. Kemudian ada yang pintar. Nah, ini adalah namanya kodrat alam, ya, kekuatan yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu, nah, kalau kodrat zaman ini mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana mengikuti perkembangan zaman? Kita ini berada di abad 21. Jadi perkembangan yang ada sekarang itu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita harus mengikuti, Bapak Ibu. Nah, perlu kita ingat kembali, kita ini hanya menuntun, ya Bapak Ibu, ya. Kita hanya menuntun anak didik kita. Kita tidak bisa membuat mereka itu, kita tidak bisa seperti mesin. Anak itu harus menjadi telur, anak itu harus menjadi daging. Jadi intinya di sini, kalau padi yang kita tanam, apakah bisa menjadi jagung? Bisa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kita hanya bisa, kalau padi yang kita tanam, kita hanya bisa memperbaiki apakah tadi padi itu bagus atau tidak. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan petani atau tukang kebun. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, hanya menuntun, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lanjutkan ke budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah.
ya, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini sudah ada kita tanamkan pada kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah. Misalnya mengajari anak didik kita bergotong royong. Pada hari Kamis ada istilah Kamis bersih. Kemudian kalau ketemu Bapak Ibu guru salaman, itu merupakan kebiasaan dari yang kita terapkan. Nah, dilanjutkan kembali. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif. Ya, budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita selama ini apakah kita melakukan kontrol terhadap murid kita? Kontrol terhadap diri kita. Nah, nanti kita akan memahami. Contohnya kita menerapkan peraturan ya, agar murid tersebut melakukannya. Nah, kita akan lihat pada posisi kontrol dulu nanti. Sekarang Bapak Ibu, ada sebuah permainan. Nah, silakan Bapak Ibu berhadapan dengan teman di sampingnya masing-masing, berpasangan. Judulnya cobalah buka. Nah, yang dibuka itu adalah yang nah, yang satu mengepalkan tangannya. Bayangkan dalam kepalan yang mengepalkan tangan tadi, bayangkan dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu benda yang Bapak Ibu miliki yang sangat berharga sekali, ya. Nah, sekarang tugas yang membuka itu adalah bagaimana caranya dia bisa membuka. Boleh dengan cara menggoda, menghardik, kemudian membujuk, mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, ya, pokoknya yang membuka ini berusaha untuk bagiannya sekitar 30 detik, tidak sampai 1 menit ya Bapak. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan dimulai sekarang. Yang satu membuka, yang satu satu aja Bapak Ibu. Satu saja, satu saja. Satu saja. Boleh mengikuti. Coba dilakukan bagaimana? Sudah? Apakah ada yang tidak mau membuka? Sangat mudah sekali ya membukanya ya. Nah, di sini ada yang mau. Nah, di sini ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Karena di dalam genggaman tadi ada barang berharga. Nah, beginilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan membuka tangan kita jika teman kita memintanya? Iya.
Begitu juga kontrol itu ada pada diri mereka. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu permainan kita yang tadi, kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita. Jadi tangan kita yang mengontrolkannya ya. Apakah kita membuka atau tidak. Nah, kenapa? Jadi tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Gitu. Kemudian ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Paham kan Bapak Ibu? Ilusi. Contohnya, nah kita mengontrol murid kita. Ada yang bisa mencontohkan? Kita mengontrol murid kita. Ada Bapak Ibu yang bisa memberi contoh? Ada? Jadi gini ya Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya kita itu membuat mereka menjadi anak yang disiplin atas dasar kita yang mengontrol. Coba bayangkan Bapak Ibu, apakah berhasil atau tidak kira-kira selama ini? Berhasil atau tidak Bapak Ibu? Tidak, karena bukan dari diri mereka. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya kita bisa membuat anak didik itu bisa mengontrol dirinya ke arah yang positif. Nah, menjalankan budaya positif. Kemudian yang kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar Bapak Ibu? Dengan kritikan kita, coba bayangkan apa yang kita lakukan selama ini. Dengan kritikan kita, kemudian membuat mereka merasa bersalah. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Makanya kamu belajar. Itu kan membuat mereka merasa bersalah. Apakah bisa menguatkan karakter mereka? Tidak bisa. Dengan kita membuat peraturan, misalnya. Ilusi efektif dan bermanfaat. Apakah iya Bapak Ibu? Penguatan positif yang kita berikan, kamu harusnya datang tepat waktu. Yang ada dengan kita memberikan penguatan positif yang ada terlambat Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perubahan. Kita Bapak Ibu guru di sini ya membuat bahwa kita memiliki hak atas diri mereka dan kita memaksa anak didik kita untuk melakukan perubahan tersebut tanpa keinginan mereka, tanpa kontrol dari mereka, maka tidak akan berhasil. Contohnya Bapak Ibu, dengan kita membuat peraturan, ya peraturan itu dilanggar. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen ya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman
dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen. Kemudian selanjutnya ya, stimulus, respon, dan kontrol. Coba perhatikan Bapak Ibu pada tabel. Nah, kalau menurut respon, realitas itu kebutuhan ya, maaf, kebutuhan. Realitas itu kebutuhan kita sama. Berarti kebutuhan kita sama menurut respon. Kemudian teori kontrol ini realitas kita berbeda. Apakah kebutuhan kita sama, Bapak Ibu? Tidak ada yang sama. Kemudian semua orang melihat hal sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu menurut teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, benar tidak baik atau salahnya memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol hanya saya. Nah, pemaksaan, iya kan? Betul atau tidak? Ketika kita melakukan rujukan tidak berhasil, maka kita melakukan pemaksaan. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau menurut stimulus respon. Pada teori kontrol itu tidak ada menang kalah, yang ada menang-menang. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Apa makna disiplin? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau kita membayangkan disiplin, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Peraturan-peraturan kah? Iya. Jadi muncullah di bayangan kita sebuah peraturan, ya. Tetapi di sini bukan seperti itu maksudnya, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Berarti artinya kita belajar. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan orang lain, Bapak Ibu. Diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yang penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, kita ambil ini Bapak Ibu, kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai yang kita hargai. Apa nilai yang kita hargai? Kalau kita membayangkan disiplin kita. Contoh salah satu disiplin, menghormati orang lain, menghargai orang lain, itu salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya tadi adalah peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berada di peraturan tersebut, nyaman atau tidak, Bapak Ibu? Nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Ketika kita melakukan atas dasar diri kita sendiri, nyaman, Bapak Ibu? Nyaman. Contohnya saja dalam kehidupan kita di rumah, ya. Ketika kita diperintah oleh kakak kita atau kita yang melaksanakan sendiri, maka kita lebih nyaman kita yang melaksanakan sendiri. Nah, itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia, itu maksudnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
tanpa imbalan atau penghargaan atau yang disebut dengan reward, ancaman juga tidak, kemudian ataupun hukuman. Nah, jadi ketika kita melakukan dalam pembelajaran kita memberikan sebuah reward dalam bentuk apresiasi dalam bentuk benda ya, dalam bentuk benda. Nah, kemudian dan melakukan disiplin itu karena takut akan hukuman, ada juga ya yang seperti itu, atau ancaman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu artinya Bapak Ibu dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, Bapak Ibu, ya, dari luar orang lain yang melakukan nilai kebajikan. Nah, ini adalah contoh ya, nilai kebajikan. Jadi maksud dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu, tujuan yang mulia, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi pendidikan. Yang pertama adalah menurut IBO ya. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai ya, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri ya, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang kedua adalah keterampilan hidup atau ya, life skill ya. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik yang ada pada diri kita. Nah, ini Bapak Ibu tujuan kita di sekolah ini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan tadi, ada kebutuhan ya dasar manusia. Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah enggak mendengar kebutuhan dasar manusia? Pernah. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang terjadi ya, yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup apa saja Bapak Ibu? Ya, makan. Penting ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita di pagi hari menjelang sampai siang kalau kita belum mendapatkan kebutuhan makan. Kemudian pakaian, tanpa pakaian kita nggak bisa pergi kemana-mana ya Bapak Ibu, kecuali jangan coba dulu. Kemudian keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Nah, ada nggak yang nggak dapat
Bapak Ibu. Maksudnya tidak diterima oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita. Ketika kita tidak mendapatkan itu, maka ada perilaku yang akan muncul. Kalau pada anak didik kita muncul, kita sudah menemukannya, tetapi kita tidak menyadari. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian Bapak Ibu, kekuasaan. Nah, ini Bapak Ibu, harga diri. Ada enggak orang yang enggak melonjak kalau harga dirinya? Direndahkan, merasa tidak dihargai ya, harga dirinya merasa diinjak-injak. Nah, ini maka kebanyakan itu agresif. Kemudian keinginan dianggap. Apa yang keinginan yang dianggap itu? Memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, contohnya apa kira-kira? Dari yang tidak untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan, apa Bapak Ibu? Contohnya adalah dia berusaha menceritakan prestasinya. Iya atau tidak? Berarti dia tidak mendapatkan, dia belum terpenuhi kebutuhan kekuasaan. Dia berusaha, aku pintar, mendapatkan juara ini, mendapatkan juara. Beda dengan orang yang sudah terpenuhi, maka dia tidak akan menceritakannya. Cukup orang lain yang melihat. Itulah terjadi pada anak didik kita. Berprestasi. Bagaimana caranya? Dia belajar. Ada ya yang positif, ada yang negatif jadinya. Diajar, berusaha untuk menunjukkan. Salah satunya apa Bapak Ibu? Yang berprestasi, yang mengikuti lomba-lomba misalnya ya. Kemudian ingin didengarkan. Kalau orang tidak didengarkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berusaha, kalau bahasa kita itu caper. Caper istilahnya, kata anak muda sekarang. Nah, kemudian adalah kebebasan Bapak Ibu. Kebebasannya apa? Mandiri. Dia harus bisa memiliki pilihan. Kita harus memberikan kesempatan pada anak didik kita untuk memilih, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kita harus memberikan kesempatan pada anak didik kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Ketika kita tidak memberikannya, apa yang terjadi di kelas kita Bapak Ibu? Ketika kita masuk ke kelas, kabur. Ya atau tidak? Tidak masuk di jam pelajaran. Itu merupakan apa? Kebutuhan dasar kebebasannya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Mungkin kita ketika anak itu bosan di dalam, ya, kita berusaha untuk memberikan dia kebebasan untuk mengeksplornya keluar ruangan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, fun. Nah, Bapak Ibu, ini nih semuanya ini. Ketika kita mengalami stres ya, kesenangan itu apakah harus pakai uang saja Bapak Ibu? Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau yang hobi nyanyi ya Bapak Ibu, nyanyi sampai nanti azan maghrib. Ya, TikTokan, iya Bapak Ibu, TikTokan itu salah satu hiburan, ya hiburan. Nah, nonton saja di HP Bapak Ibu, nonton orang yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, melepaskan tertawa, ya, nonton humor gitu. Tidak boleh, harus serius di dalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bosan, tidak mau masuk ke kelas kita. Dia mencari kesenangan bersama temannya di luar
Nah, ini makanya kita harus tahu Bapak Ibu, anak didik kita itu apa kebutuhan yang perlu terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu ada guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh, Agus sering sekali meminta ya bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang harus Ibu Ani lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Ani tersebut? Dipanggil anaknya, dipertanyakan penyebabnya. Iya, dipanggil anaknya, ditanya penyebabnya ya. Kemudian kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Lapar. Lapar. Nah Bapak Ibu, dari cerita ini akan ada 5 kebutuhan dasar nanti, tergantung jawaban dari Agus tadi. Nah kita perhatikan. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang belum terpenuhi apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Lapar, mencari makanan yang bisa dimakan dan mengganggu teman. Nah yang kedua adalah apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Iya, cinta dan kasih sayang belum terpenuhi. Jadi dia mencari kasih sayang dari temannya. Dia berusaha supaya temannya memperhatikan dia, atau nanti dipanggil Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru memperhatikan dia. Dan tanpa ia sadari ini Bapak Ibu, semua yang mereka lakukan itu tanpa mereka sadari, mereka lakukan. Kemudian semua tadi itu disiplin positif ada tujuannya kan. Nah kebutuhan dasar semuanya ada tujuannya. Nah kemudian yang ketiga, jika jawaban Agus adalah dia merasa hebat dengan dia merampas makanan temannya, meminta makanan temannya, berarti dia ingin diakui bahwa dia berkuasa Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus ini dia merasa bosan dengan makanan, itu saja yang dibawa oleh orang tuanya ya, oleh ibunya di rumah, maka dia ingin kebebasan, bebas dong memilih masak telur aja terus, atau mie aja terus, atau ikan saja terus. Dia pengen bervariasi, hari ini mungkin sayur, besok ikan, bosan. Kemudian yang kelima adalah apabila jawaban Agus adalah karena dia iseng saja, suka dia nengok ya, suka dia memperhatikan temannya marah. Nah, suka dia melihat temannya marah tadi, maka dia butuh kesenangan. Kan ada kadang-kadang tuh, kalau orang nangis, anak perempuan nangis di ganggu laki-laki, tertawa-tawa ada dengan teman segengnya ya kan. Nah ini berarti anak tersebut kesenangannya belum terpenuhi. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa memenuhi yang tidak terpenuhi oleh ya anak didik kita yang belum bisa terpenuhi, kecuali yang pertama tadi ya Bapak Ibu, makan ya, bertahan hidup. Mungkin ini masih di luar batas kemampuan kita kadang-kadang ya. Nah kita harus berusaha memenuhi. Nah yang pertama bisa mungkin dengan kita bekerja sama dengan orang tua, murid, berkolaborasi. Nah itu tujuannya kita berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan ada internal. Eksternal atau ekstrinsik, internal atau intrinsik. Nah yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan, pertanyaannya ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Misalnya sebuah peraturan, ketika saya tidak melaksanakan peraturan, apa yang akan terjadi? Nah, ini ya Bapak Ibu, maka dia melakukan karena motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua juga masih eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi Bapak Ibu, dalam bentuk reward. Nah, kalau memang kita sudah melaksanakan yang seperti itu, berusaha kita untuk meninggalkan pemberian hadiah dalam proses pembelajaran, karena nanti tidak timbul nanti motivasi intrinsiknya kalau ketika kita melakukan secara terus menerus. Nah, yang baik itu adalah motivasi intrinsik atau internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya datang ke sekolah tanpa disuruh orang tua, tanpa takut hukuman, ya, ini motivasi intrinsik yang ada pada anak tersebut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, ya, berarti mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini berdampak dalam waktu yang sangat panjang. Jadi tidak karena hukuman dan tidak juga karena hadiah. Misalnya anak tersebut mendapatkan nilai baik, kita berikan hadiah. Kalau bisa kita tinggalkan Bapak Ibu, ya, kalau bisa. Nah, selanjutnya hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Ada nggak Bapak Ibu hukuman itu kita rencanakan? Ketika anak didik kita datang ke sekolah, ya, tidak mematuhi, misalnya bajunya hari Senin putih abu-abu, dia pakai baju pramuka misalnya. Apakah kita rencanakan dari rumah? Nanti saya akan memberikan hukuman seperti ini pada anak didik kita. Tidak kan Bapak Ibu? Berarti hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika, ya, dia juga tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik, apa Bapak Ibu? Dengan mencubit, memukul, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian suruh lari keliling lapangan, ya, push up. Nah, psikis apa? Dengan kata-kata kasar. Ya, kata-kata kasar Bapak Ibu. Ini melekat pada diri anak didik kita sampai nanti Bapak Ibu. Tidak bisa hilang. Itu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memotivasi murid. Nah, contohnya gini. Ketika anak didik tidak membuat tugas, maka kalau konsekuensinya apa? Kira-kira konsekuensi bukan hukuman ya Bapak Ibu. Anak tersebut harus mengerjakannya. Misalnya dia mengerjakan, sudah itu datang jam istirahat, dia harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang terjadi antara murid dan guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas dirinya sendiri. Guru hanya mengarahkan saja, ya. Kemudian selanjutnya
Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita berada di mana kira-kira? Ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ini penghukum, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian berceramah. Kalau untuk pembuat merasa bersalah ini berceramah panjang lebar ya. Kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Dan bahasa ibu kecewa sekali dengan kamu atau bapak sangat kecewa sama kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan untuk muridmu. Jadi dia membuat alasan Bapak Ibu agar muridnya tidak ketahuan oleh guru yang lain kesalahannya misalnya. Nah, membuat alasan supaya muridnya ini bisa terbebaskan dari kesalahan tersebut. Nah, kemudian pemantau menghitung dan mengukur ketika kamu melakukan ini, ketika kamu tidak melakukan ini, maka konsekuensinya harus seperti ini, misalnya seperti yang diberikan contohnya tadi ya. Kemudian manajer ini mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Kemudian ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres menghadapi kamu. Nah, kemudian kalau teman, ayolah lakukanlah demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak ibu pernah bantu. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Nah, dia selalu menanyakan apa peraturannya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Jadi dia berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian hasilnya, kalau penghukum ini anak tersebut memberontak, menyalahkan orang lain, dia berusaha juga untuk berbohong. Sering tidak Bapak Ibu kita temukan seperti itu? Nah, kemudian pembuat merasa bersalah ini menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian kalau teman, ketergantungan hanya dengan ibu tersebut atau bapak tersebut aja yang patuh, dengan guru yang lain tidak. Ketergantungan dia. Dia akan baik kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, tidak baik. Yang terakhir, manajer menguatkan pribadi. Kemudian dampak murid, kalau untuk penghukum mengulangi kesalahan, akan diulangi terus. Pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, tidak percaya diri lagi. Kemudian kalau untuk teman, lemah, anak kita tidak bisa mandiri, ya Bapak Ibu, ketergantungan. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah manajer, dia bisa mengevaluasikan diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi yang mana ini Bapak Ibu? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, kemudian posisi manajerkah dia, atau pemantau? Yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Ingat-ingat jawabannya ya. Nanti kita perhatikan yang benar yang mana. Yang kedua, kamu tidak
sakit. Nah Bapak Ibu, ini jawabannya. Nah, yang pertama membuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman. Yang keempat penghalau. Yang kelima manajer. Yang keenam penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir kan menghukumi kan? Menghukumi dengan psikis. Nah, posisi yang paling tepat ya, yang paling tepat kita lakukan, sebaiknya kita lakukan ya. Sebaiknya kita lakukan adalah posisi manajer. Nah, posisi yang pertama dan kedua membuat rasa bersalah, penghukum, kalau bisa kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Benar atau salah Bapak Ibu? Nah, posisi penghukum merasa bersalah harus kita tinggalkan. Tetapi terkadang-kadang tidak semua permasalahan itu harus di posisi manajer. Ada juga kadang-kadang permasalahan bisa selesai dengan sebagai teman ya Bapak Ibu, sebagai pemantau. Tidak semua kesalahan yang sedikit sekali harus dengan posisi kita. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau dengan harapan anak didik kita bisa menjadi murid ini yang mandiri ini Bapak Ibu nih, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dapat menyelesaikan masalah. Jadi kalau manajer ini tujuannya menyelesaikan masalah, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Nah, apa yang kamu lakukan? Itu kan, apa yang kamu lakukan? Misalnya, dia menganggap dirinya melakukan kesalahan. Apakah sesuai dengan keyakinan kamu? Misalnya, tidak. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, selama ini kita peraturan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, pada peraturan kelas itu nilai-nilai yang ada masih ada yang negatif misalnya adalah bahasa negatif tidak boleh, dilarang, pantang, terus apa lagi? Jangan. Itu adalah bahasa yang negatif, yang negatif. Bahasa yang positif misalnya tidak boleh dilarang buang sampah sembarangan. Maka bahasa positifnya apa Bapak Ibu? Ya, boleh buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya singkat, positif gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, prinsip universal yang disepakati atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama, universal pas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, memotivasi dari dalam ya, intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Masih ingat enggak? Pernah enggak mendengar bahasa peraturan untuk dilanggar? Pernah enggak? Nah, berarti kalau bisa sekolah kita menerapkan keyakinan sekolah. Kemudian kalau di kelas keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya itu Bapak Ibu. Kemarin sudah dilaksanakan keyakinan kelas. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat Bapak Ibu, ya, dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut
berkontribusi ya dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, maksudnya bersama-sama ya mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seandainya keyakinan kelas itu ada perubahan, boleh itu maksudnya ditinjau kembali. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan peraturan dan keyakinan ke kelas. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kan masih negatif kan? Nah, positifnya tanggung jawab. Kalau kita sudah melaksanakan, mereka harus bertanggung jawab apapun yang dilakukan. Tidak meletakkan buku saja ya Bapak Ibu, meletakkan sapu pada tempatnya, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya. Ini artinya dilarang melakukan kekerasan. Maka nilai kebajikan yang diambil apa? Demi keselamatan kita, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya untuk apa ini? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran ya. Gunakan masker, ini keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Nah, ini keyakinan, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya akan menayangkan sebuah video. Pak, banget. Nah, ini cara menggunakan segitiga restitusi. Menggunakan penerapan. Nah, menyelesaikan permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti ini. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gambar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Head. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu penyelenggaraan restitusi Bapak Ibu. Nah, pertama itu kita harus melakukan ini Bapak Ibu ya. Pertama itu kita harus melakukan menstabilkan identitas. Ketika anak didik kita lagi marah-marah atau lagi emosi yang memuncak ya, kita harus menstabilkan terlebih dahulu. Kita harus menjadi orang yang bisa menempatkan diri ya, menjaga supaya anak kita ini tetap stabil gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan yang kita lakukan, yang kita ajukan adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak kita itu bukan, kadang-kadang kalau kita menyelesaikan masalah dia langsung emosi. Nah, kita harus melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Baru kita menanamkan nanti validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Itu adalah salah satu contoh. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi kan pertanyaannya gini, pada saat validasi tindakan, apakah kamu suka melakukan itu? Nah, kan pertanyaan mulai pertama itu emosi memuncak, mulai turun dan mulai stabil. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah ini, kita harus menanyakan alasan dia melakukan hal seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah mereka sepakati. Itu gunanya tadi Bapak Ibu adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mereka yang disuruh mengingat kembali. Nah, mereka yang akan berusaha menyelesaikan. Ingat tadi Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kita tidak akan berhasil kalau kita yang mengontrol orang lain. Kemudian, nah, melalui segitiga restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, baik maksudnya. Kemudian yang kedua, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Kita menawarkan ke mereka, bukan kita memaksakan kehendak kita. Biarkan mereka yang apa Bapak Ibu? Yang menyelesaikannya sendiri. Kita hanya sebagai pemandu Bapak Ibu. Nah, kita berusaha untuk
bisa menjalankan segitiga restitusi. Nah, kemudian tahapannya yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu ya pertanyaan kita. Tidak pertanyaan kemudian apa yang harus kita jawab? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Identitas. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ternyata kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian pada tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai satu kelas, kemudian atau satu keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah mau menjadi seperti yang tadi atau memperbaikinya? Gitu. Nah, selesai sudah ya Bapak Ibu. Sekarang adalah kegiatan refleksi. Nah, silakan Bapak Ibu, dari kegiatan tadi kita akan melakukan refleksi. Nah, perasaan saat ini adalah setelah mengikuti kegiatan tadi, kemudian setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah diungkapkan dalam bentuk kalimat. Rasanya apa? Nah, ini hanya sebagai pengandu. Ya Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Ibu Yuni Atina. Ya. Atas kesempatan dan waktunya Ibu. Di sini saya akan melakukan refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan selama kurang lebih 1 jam ini. Perasaan saat ini adalah saya merasa bersemangat dan juga merasa sangat antusias pada saat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Maria. Dan setelah mengikuti materi ini, saya menjadi lebih banyak pemahaman yang saya dapatkan. Seperti seorang guru harus memahami kodrat alam dan juga kodrat zaman peserta didik. Kita sebagai guru bukan lagi sebagai orang yang mendikte, tapi kita bisa menjadi fasilitator, motivator, dan juga kita harus menjadi manajer bagi peserta didik kita. Sehingga tidak ada lagi nih guru yang dianggap sebagai dulu kan ada yang namanya teacher center, tetapi kita ketahui sekarang bahwa yang lebih kita perhatikan adalah kebutuhan peserta didiknya. Bukan lagi apa yang kita mau, tapi kita harus mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Target saya selanjutnya adalah bisa memahami kebutuhan peserta didik lebih baik lagi, dan juga karena saya sebagai guru BK yang tentunya lebih dekat lagi dengan siswa, harus mampu memahami peserta didik, dan juga tentu banyak lagi perbaikan-perbaikan yang ingin saya lakukan untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu saja, saya ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus dulu. Terima kasih ya kepada Ibu Yuni Atina. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang akan merefleksi? Bu Yali, Bu Eni. Selesai sudah kegiatan diseminasi kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, memang untuk melaksanakan budaya positif itu tidaklah instan ya Bapak Ibu, tetapi apa salahnya kita melakukan secara perlahan-lahan agar nantinya diharapkan anak didik kita bisa
menjadi anak didik yang mempunyai budaya positif ya, disiplin positif tentunya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu. Pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bertujuan untuk membentuk karakter yang positif dari anak-anak ya semuanya. Jadi melalui pembiasaan yang positif. Nanti dari pembiasaan yang positif akan terbentuklah atau akan terciptanya budaya positif di kelas kita. Nah, hari ini Ibu akan membagikan sticky note ya. Silahkan anak-anak semuanya ya untuk menuliskan kesepakatan apa yang akan kita buat. Paham? Paham. Nah, kesepakatan ini akan kamu tuliskan. Kita akan bercurah pendapat di sana ya untuk membentuk keyakinan kelas kita nantinya. Mudah-mudahan kita dapat membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat, harapan kita memimpikan kelas kita ini seperti apa. Kamu punya impian tidak terhadap kelas kamu ini? Punya. Jadi kita memimpikan kelas kita ini ya seperti apa nantinya, maka kamu tuliskan dalam sticky note nanti ya apa yang akan kita sepakati bersama-sama. Silakan kamu utarakan dalam bentuk tulisan di dalam sticky note ya. Ibu akan membagikan sticky note-nya, nanti akan kamu tempelkan di depan. Sekarang kamu tulis dulu. Nah, silakan kamu tulis ya. Sudah? Silakan ditempel di bagian ini. Ya, silakan maju ke depan. Sudah? Nah, sekarang kita akan membacakan. Ya, kita akan membacakan satu-satu. Nanti akan kita kelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi keyakinan kelas sebelum kita mengelompokkan, Ibu akan menjelaskan. Jadi keyakinan kelas itu harus dengan bahasa yang positif. Tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Jadi kalau andainya nanti kita ketemu sama bahasa yang tidak boleh, dilarang, jangan, nanti kita akan mengubahnya ke bahasa yang positif. Nah, kita akan kelompokkan dulu. Masuk kelas tepat waktu. Ini termasuk ke dalam positif atau negatif? Positif ya. Kemudian masuk kelas tepat waktu juga tidak boleh memotong penjelasan
pembicaraan orang lain. Negatif atau positif? Negatif. Kelas harus tetap bersih, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ada beberapa ini sampai ke bawah, nanti kita akan kelompokkan ya. Terus kita akan rumuskan dulu. Yang pertama, kita akan ubah bahasa yang negatif ke positif ya. Berarti yang pertama berdoa sebelum belajar. Ini berdoa sebelum belajar. Bahasanya positif atau negatif? Positif. Berdoa sebelum belajar. Yang kedua, masuk tepat waktu, tidak boleh terlambat. Berarti bahasa positifnya apa? Masuk tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Nah, yang ketiga, berpakaian rapi. Nah, tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, kita ambil yang mana nih? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Sesuai hari ya. Berpakaian rapi sesuai hari. Tahu maksudnya gini, berpakaian sesuai hari Senin bajunya putih abu-abu, Rabu Kamis batik, Kamis pramuka, Jumat sana. Terus rapi ya, bajunya dimasukkan ke dalam celana ya, rok gitu. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan keyakinan kelas kita berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Paham? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Ya, religius ya. Apa namanya? Ketakwaan kita ya, keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Ini apa nih? Disiplin. Masuk kelas tepat waktu. Berpakaian rapi sesuai hari. Disiplin. Ya, disiplin terus kerapian. Disiplin dan kerapian ya. Berpakaian rapi sesuai hari. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati pendapat guru dan teman. Terus yang keenam sama ya, menghargai dan menghormati sesama. Berarti kita ambil menghargai dan menghormati sesama. Nilai kebajikannya apa? Yang ada di dalamnya. Menghargai berarti saling menghormati, sopan santun. Berarti saling menghormati
terlebih dahulu ketika keluar dan masuk kelas. 6. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Kebersihan, keindahan, ya. Nah, kedisiplinan bisa juga berarti menjaga tanggung jawab, ya. Berarti kamu mempunyai rasa tanggung jawab. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 7. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nilai kebajikan apa? Disiplin dan tanggung jawab. Sekarang Ibu mau tanya, kita sepakat atau tidak dengan keyakinan yang kita buat hari ini? Kalau memang kalian sepakat, sekarang bacakan lagi keyakinan kelas kita. Siapa yang mau membacakannya? Ya, silakan Ike maju ke depan. Yang lain mengikuti, ya. Ya, silakan. Baiklah, sebelumnya izin kepada ibu guru dan teman-teman sekalian, langsung saja keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. 3. Berpakaian rapi sesuai hari. Berpakaian rapi sesuai hari. 4. 4. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 5. Izin terlebih dahulu ketika keluar dan masuk kelas. Izin terlebih dahulu ketika keluar dan masuk kelas. 6. 6. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 7. 7. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, terima kasih kepada Ike. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita, ya. Sekarang Ibu akan tugaskan kalian untuk membuat dalam kertas noten yang sudah Ibu sediakan. Nanti kamu tempelkan, kan kamu tulis, kemudian kamu buat serapi mungkin agar kita membacanya dengan penuh semangat. Kita pun melaksanakan keyakinan kelas dengan hati yang bahagia. Nah, ini silakan semuanya kumpul di depan, duduk untuk membuat sama-sama, ya. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama, yang sudah kamu tulis dan kamu buat di kertas karton. Nah, nanti silakan ditempelkan. Kamu akan melihatnya setiap hari, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya harapan kita bersama kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Karena kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita, maka untuk membuktikannya, mari sama-sama kita tanda tangani sebagai bukti bahwa kita sudah sepakat.
Jadi untuk hari ini cukup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting dilakukan karena dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat menciptakan disiplin positif dan akan menciptakan ketertiban di sekolah maupun di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting dilakukan karena dapat mewujudkan kedisiplinan positif dan sekolah akan tentram dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali dengan adanya program keyakinan kelas. Karena dengan adanya program keyakinan kelas ini dapat mewujudkan karakter anak bangsa untuk mewujudkan adanya lingkungan positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.